Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nuril Farida Maratus, MHI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Falak, serta teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 4B yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Riko Prastiawan selaku moderator dalam diskusi kali ini. Adapun materi yang akan kami diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang konsep dasar hukum, menentukan arah kiblat, serta mengaplikasikan hisab arah kiblat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pada penyampaian materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, diantaranya yang pertama Rifki Farizi, kedua Fatimatus Azharo, ketiga Riko Prastiawan, keempat Adila Mutia Saida, kelima Amelia Khurota Ayun, dan yang terakhir Andika Wildan Dwi. Baik, langsung saja untuk saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Dalam menentukan arah kiblat, dasar hukumnya itu ada dua, yaitu kisah surat Al-Baqarah ayat 114, 144, 148, 149, dan 150. Dan kemudian yaitu ada hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizi dengan NIM 126.101.115. Sini saya akan tentang menentukan bujur dan lintang suatu tempat. Pengertian lintang yaitu bumi yang luasnya terdapat garis tengah yang berukuran sekitar 12.756 km. Bagian utara disebut lintang utara dan bagian selatan yang disebut lintang selatan. Garis lintang yaitu garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Titik di utara garis khatulistiwa dinamakan lintang utara, sedangkan titik di selatan khatulistiwa dinamakan lintang selatan. Jarak antara khatulistiwa atau ekuator sampai garis lintang diukur sepanjang garis meridian disebut lintang tempat atau lintang geografis atau Qutb al-Balad yang dalam astronomi dilambangkan dengan lambang pi. Yaitu lintang tempat utara adalah 0 derajat sampai 90 derajat, yakni 0 derajat bagi tempat atau kota yang tepat di ekuator, sedangkan 90 derajat tepat di titik kota utara. Sedangkan jika lintang tempat selatan yaitu antara 0 derajat sampai minus 90 derajat, yakni 0 derajat bagi tempat yang di ekuator, sedangkan min 90 derajat tepat di. Selanjutnya adalah penggunaan instrumen GPS Receiver atau Global Positioning System Receiver. GPS Receiver merupakan instrumen yang lebih disukai dibanding dengan yang lainnya. GPS Receiver adalah instrumen penerima sinyal dari sistem satelit navigasi GPS, di mana setiap titik dimanapun di permukaan bumi akan dapat dilihat minimal 3 dan maksimal 4 satelit GPS. Satelit-satelit ini memancarkan sinyal secara terus-menerus yang ditangkap oleh GPS receiver sehingga jaraknya terhadap satelit bisa dihitung dengan sangat akurat. Cara menentukan koordinat tempat dengan menggunakan GPS receiver. Yang pertama, hidupkan GPS receiver di tempat terbuka yang tidak tertutup atap ataupun gedung bertingkat. Usahakan posisi GPS receiver menghadap ke atas dan bagian antenanya tidak tertutupi genggaman tangan atau benda lainnya. Yang kedua, tunggu sampai GPS receiver mendeteksi sinyal dari sejumlah satelit GPS. Sinyal yang terdeteksi ditunjukkan dengan gambar lingkaran dengan kotak berisi balok-balok di bawahnya. Jumlah balok menunjukkan jumlah satelit yang sinyalnya berhasil ditangkap. Sementara tinggi rendahnya balok menunjukkan kekuatan tiap sinyal. Semakin tinggi dan semakin banyak jumlah balok, akurasinya akan semakin bagus. Yang ketiga, setelah cukup menerima sinyal dari satelit, GPS receiver secara otomatis akan menampilkan garis bujur dan garis lintang yang menjadi koordinat tempat tersebut. Umumnya dalam format DMS atau degree, minute, second atau derajat, menit, sudut, dan titik sudut. Terima kasih. Kiblat. Secara harfiah, kiblat mempunyai pengertian arah kemana orang menghadap. Karena dalam
sholat orang harus menghadap Ka'bah, maka Ka'bah identik disebut dengan kiblat. Pengertian yang sama tentang kiblat adalah arah Ka'bah di Mekah yang harus dituju oleh orang yang sedang melakukan sholat, sehingga semua gerakan sholat baik ketika berdiri, rukuk maupun sujud senantiasa berimpit dengan arah itu. Selanjutnya ada rumus kosinus segitiga bola. Untuk mengaji tentang rumus kosinus segitiga bola, silahkan melihat di makalah untuk gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, maka segitiga bola yaitu ABC, di mana setiap segitiga merupakan sebuah lingkaran dengan titik pusat berada di pusat bola. Sedangkan dari segitiga tersebut ditetapkan aturan kosinus sinus dalam segitiga bola itu, yaitu cos A sama dengan cos B cos C tambah sin B sin C. Cos A cos B sama dengan cos A cos C tambah sin A. Cos C cos B cos C sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B cos C. Untuk rumus perhitungan kiblat dengan rumus kosinus sinus bisa dilihat di makalah. Metode penelitian. Analisis rumus kosinus sinus dalam perhitungan arah kiblat. Sebelum memulai analisis rumus kosinus dan rumus sinus, terlebih dahulu perlu dipahami tentang posisi tempat yang akan dilakukan pengukuran kiblatnya, yaitu yang dalam hal ini diambil dua contoh, yaitu Jakarta dan posisi Ka'bah. Posisi dua tempat tersebut dapat digambarkan dengan gambar yang ada di makalah. Untuk metode penelitian selengkapnya bisa dilihat di makalah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori kosinus untuk menentukan bayang-bayang kiblat. Yang pertama, rumus menghitung bayang-bayang kiblat. Kotan P sama dengan cos B dikali tan Q. Cos T kurangi P sama dengan kotan A kali tan B kali cos P. Keterangan P sama dengan sudut pembantu, T sama dengan sudut waktu matahari, yaitu busur pada edaran harian matahari yang sedang membuat bayang-bayang menuju ke arah kiblat. Q sama dengan arah kiblat dihitung dari titik utara ke arah barat atau timur. A sama dengan 90 derajat deklinasi matahari, yaitu jarak antara kutub utara dengan diukur sepanjang lingkaran waktu. B sama dengan 90 derajat lintang tempat, yaitu jarak titik kutub utara dengan titik zenit. Yang kedua, keadaan yang tidak terjadi bayang-bayang kiblat. A. Jika harga mutlak deklinasi lebih besar dari harga mutlak 90 derajat dikurangi Q, sebab antara lingkaran azimut kiblat dengan lingkaran edaran harian matahari tidak berpotongan. B. Jika harga deklinasi matahari sama dengan harga P atau lintang tempat, sebab pada titik zenitlah lingkaran azimut kiblat berpotongan dengan lingkaran edaran harian matahari. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang ikut menyimak penyampaian materi ini dari awal hingga akhir. Kemudian saya buka sesi tanya jawab agar apa yang belum kita pahami mengenai materi ini bisa kita diskusikan bersama-sama dalam ruang diskusi kali ini.